Para wanita, pernahkah kalian mencium aroma diri sendiri dan berpikir, apakah itu aku? Jangan khawatir, kalian tidak sendirian. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan. Termasuk yang satu ini, perubahan pada aroma tubuh kita. Mungkin kalian baru saja menyadari, atau malah sudah lama merasa, tapi tenang saja, ini adalah hal yang normal dan seringkali tidak dibicarakan. Yang lebih menarik lagi, orang lain bisa saja menyadarinya sebelum kita loh. Tapi jangan khawatir, ini bukan sesuatu yang harus kita terima begitu saja. Di video kali ini, kita akan menggali 8 fakta mengejutkan tentang bau badan pada wanita yang lebih tua. Dan percaya deh, fakta nomor 7 bakal bikin kalian berpikir ulang tentang aroma pribadi kalian. Dari penyebab yang mungkin tidak kalian sadari dalam rutinitas sehari-hari, hingga cara-cara sederhana yang bisa membuat kalian tetap segar, percaya diri, dan nyaman dengan tubuh kalian. Semuanya didukung oleh sains. Jadi, pastikan kalian nonton sampai akhir, karena ini adalah informasi yang sayang banget untuk dilewatkan. Sebelum mulai, share pengalaman kalian di kolom komentar. Pernahkah kalian merasakan perubahan pada aroma tubuh seiring bertambahnya usia? Yuk, kita ngobrol di sana. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan tips-tips seru tentang menua dengan percaya diri dan anggun. 1. Kimia kulitmu berubah seiring waktu. Kalian mungkin tidak sadar, tapi kulit kita sebenarnya adalah ekosistem hidup yang terus berkembang. Dan seiring bertambahnya usia, ekosistem ini pun mengalami perubahan besar. Ingat gak sih, saat masih muda, kulit kita cenderung lebih berminyak, bahkan bisa berjerawat. Itu karena kelenjar sebaceous yang bertugas menghasilkan minyak sedang bekerja lebih keras. Namun, ketika kita semakin dewasa, produksi minyak itu mulai berkurang. Pada awalnya, ini mungkin terdengar seperti hal yang bagus, terutama kalau kalian pernah berjuang dengan kulit berminyak di masa muda. Tapi, tahukah kalian, perubahan ini sebenarnya mempengaruhi lebih banyak hal daripada sekadar kelembapan kulit. Kurangnya minyak di kulit berarti perubahan besar dalam cara kulit kita berinteraksi dengan udara, produk yang kita pakai, dan bahkan dengan kimia tubuh kita sendiri. Minyak itu bukan hanya menjaga kelembapan kulit, tetapi juga berperan sebagai pembawa aroma. Dengan lebih sedikit minyak, kalian mungkin mulai merasa parfum atau lotion favorit kalian tidak lagi berbau seperti dulu, atau bahkan tidak bertahan lama seperti sebelumnya. Tapi bukan hanya parfum yang terpengaruh. Bakteri alami di kulit kita yang sebenarnya membantu memecah keringat dan menciptakan bau badan juga dipengaruhi oleh perubahan ini. Dengan berkurangnya minyak, kulit kalian mungkin tidak lagi mengeluarkan aroma musky atau earthy yang kalian kenal sejak muda. Sebaliknya, banyak wanita yang lebih tua mulai mengembangkan aroma yang lebih lembut, sedikit manis, atau bahkan lebih mirip bedak. Jadi, jika kalian merasa parfum kesayangan kalian sudah nggak berbau seperti dulu, tenang saja, itu bukan hal aneh. Itu adalah hasil dari perubahan kimia kulit kalian seiring bertambahnya usia. 2. Bau orang tua. Itu nyata, tapi bukan seperti yang kalian bayangkan. Mari kita bicara sedikit lebih jujur. Pernah nggak sih kalian masuk ke rumah seseorang yang lebih tua dan langsung mencium bau yang khas? Entah itu bau yang bisa terasa sedikit apek, seperti rumput, atau bahkan seperti lilin. Kadang, bau itu bukan berasal dari debu atau perabotan rumah, tapi justru dari orangnya sendiri. Yap, kalian nggak salah dengar. Para ilmuwan telah menemukan bahwa tubuh kita seiring bertambahnya usia, mulai memproduksi senyawa kimia yang disebut 2-nonenal. Jadi, apa itu 2-nonenal? Ini adalah senyawa yang mulai muncul dalam jumlah yang signifikan sekitar usia 40 tahun dan makin banyak seiring bertambahnya usia. Bedanya dengan bau badan biasa, senyawa ini bukan disebabkan oleh keringat atau bakteri. Sebaliknya, 2-nonenal ini adalah produk sampingan dari stres oksidatif yang terjadi ketika tubuh kita memecah asam lemak di kulit. Jadi bisa dibilang, ini adalah hasil dari proses alami tubuh kita seiring waktu. Namun, ada satu hal yang perlu kalian tahu. Seiring bertambahnya usia,
kulit kita mulai menipis dan senyawa ini nggak lagi diserap seperti dulu. Sebaliknya, dua nonenal ini mulai menempel di kulit dan bahkan bisa berpindah ke pakaian, tempat tidur, dan perabotan. Itulah kenapa rumah orang tua terkadang memiliki bau yang khas. Itu adalah akumulasi dua nonenal yang terperangkap seiring waktu. Tapi jangan panik dulu. Meskipun terdengar aneh, ini sepenuhnya alami dan ada cara untuk mengurangi efeknya. Salah satu cara terbaik adalah dengan menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mengonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan, seperti teh hijau, buah jeruk, dan sayuran berdaun hijau. Antioksidan ini bisa membantu mengurangi stres oksidatif, yang pada gilirannya bisa menurunkan produksi dua nonenal. Selain itu, kalau kalian ingin trik praktis, cobalah eksfoliasi kulit secara teratur. Lakukan scrub lembut sekali atau 2 kali seminggu untuk membantu menghilangkan sel-sel kulit mati yang menjadi tempat penumpukan dua nonenal, sehingga kalian bisa tetap merasa segar dan berbau harum. Ketiga, perubahan hormonal dapat mengubah aroma alami kalian. Hei para wanita, siapa yang di sini pernah mengalami kehamilan, menopause, atau bahkan fluktuasi hormon bulanan di usia muda? Pasti kalian tahu betul betapa hormon memengaruhi segalanya dalam hidup kita, bukan? Dari perubahan suasana hati yang bikin kita bingung, hingga hot flashes yang datang tiba-tiba. Tapi, tahukah kalian bahwa hormon juga memainkan peran besar dalam bagaimana kita berbau? Estrogen, misalnya, memiliki pengaruh besar pada bau badan kita. Ketika kadar estrogen tinggi, seperti saat kita hamil atau masih muda, bau badan cenderung tetap ringan dan terkendali. Namun, saat kadar estrogen mulai menurun, terutama setelah menopause, kita mungkin mulai merasakan perubahan pada aroma alami tubuh kita. Salah satu perubahan yang paling terasa setelah menopause adalah peningkatan kekeringan pada kulit kita. Kulit jadi lebih kering. Begitu juga kelenjar keringat kita. Kalian mungkin berpikir, kalau keringatnya lebih sedikit, pasti bau badan juga berkurang, kan? Tapi justru sebaliknya, kulit yang lebih kering malah bisa mengubah keseimbangan bakteri yang hidup di permukaan kulit kita. Dan kalian tahu kan, bakteri-bakteri inilah yang sebenarnya menentukan bagaimana kita berbau. Saat masih muda, keringat kita lebih lembab dan bercampur dengan bakteri dalam cara yang menghasilkan bau yang lebih lembut dan netral. Tapi setelah menopause, dengan kelembapan yang berkurang dan keseimbangan bakteri yang berbeda, beberapa wanita mulai merasa bau badan mereka lebih tajam, bahkan agak pedas. Untuk sebagian orang, perubahan ini hampir tidak terasa. Tapi bagi yang lainnya, ini bisa cukup membuat frustrasi, terutama jika deodoran atau sabun mandi yang selama ini digunakan terasa kurang efektif. Kalau kalian merasa seperti itu, cobalah beralih ke sabun mandi dengan pH seimbang yang memang dirancang khusus untuk kulit dewasa. Sabun seperti ini bisa membantu memulihkan keasaman alami kulit yang akan menjaga bakteri penyebab bau tetap terkendali. Oh, dan jangan lupakan pilihan kain yang kalian pakai. Kain alami seperti katun atau bambu bisa menyerap kelembapan lebih baik daripada bahan sintetis seperti polyester yang justru bisa memerangkap keringat dan memperburuk bau. Jadi, dengan sedikit perubahan pada pilihan produk dan lemari pakaian, kalian bisa merasa lebih segar dan percaya diri sepanjang hari. 4. Obat-obatan dapat memengaruhi bau badan kalian. Pernahkah kalian berpikir bahwa obat-obatan yang kalian konsumsi bisa memengaruhi bagaimana kalian berbau? Mungkin ini adalah hal yang jarang terpikirkan. Tetapi kenyataannya, banyak obat bekerja dengan mengubah beberapa proses dalam tubuh kita. Entah itu menurunkan tekanan darah, menyeimbangkan hormon, atau mengatasi rasa sakit. Tetapi saat obat-obatan ini diproses oleh tubuh, mereka juga dapat berinteraksi dengan kimia alami tubuh kita dengan cara yang tidak terduga, termasuk mengubah aroma tubuh kita. Misalnya, obat-obatan seperti obat tekanan darah bisa menyebabkan keringat berlebih atau bahkan mengubah komposisi keringat kita. Hasilnya, bau badan yang sedikit berbeda dari biasanya.
Obat-obatan antidepresan dan obat kecemasan pun bisa memengaruhi produksi keringat melalui neurotransmitter yang berujung pada aroma yang lebih kuat atau bahkan agak berbeda dari bau biasa. Bagi yang mengonsumsi obat diabetes, perubahan metabolisme gula darah dapat menyebabkan bau tubuh yang sedikit manis atau bahkan seperti buah. Sedangkan obat penghilang rasa sakit, terutama opioid, terkadang menyebabkan perubahan nyata pada aroma alami tubuh. Beberapa orang yang menggunakannya dalam jangka panjang melaporkan bahwa bau tubuh mereka berubah secara signifikan. Jika kalian mulai mencium perbedaan bau badan setelah memulai obat baru, jangan ragu untuk membicarakannya dengan dokter. Terkadang, penyesuaian dosis yang kecil bisa cukup untuk mengurangi efek samping yang tidak diinginkan. Kalau menghentikan obat bukan pilihan, coba fokus untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Minum banyak air dan mengonsumsi makanan yang kaya air seperti mentimun, melon, dan seledri bisa membantu tubuh mengeluarkan senyawa berlebih yang mungkin menyebabkan perubahan aroma tubuh. Jadi, dengan sedikit perhatian, kalian bisa tetap merasa segar tanpa khawatir tentang perubahan bau yang tak terduga. Kelima, diet memainkan peran besar dalam bagaimana kalian berbau. Pernah dengar pepatah, kamu adalah apa yang kamu makan? Ternyata, dalam hal bau badan, pepatah ini benar banget. Apa yang kalian makan langsung memengaruhi bagaimana tubuh kalian berbau. Coba pikirkan, misalnya bawang putih dan bawang bombay. Setelah kalian makan itu, pasti napas kalian jadi berbau kuat. Itu karena kedua bahan ini mengandung senyawa sulfur yang dilepaskan melalui pori-pori saat tubuh kalian memetabolismenya. Tapi itu baru permulaan. Ada banyak makanan lain yang juga bisa memengaruhi aroma tubuh kalian. Dan beberapa mungkin bikin kalian terkejut. Coba deh, perhatikan makanan yang bisa membuat kalian berbau lebih kuat. Misalnya, daging merah. Daging ini memerlukan waktu lebih lama untuk dicerna. Dan saat proses pencernaannya berlangsung, produk sampingannya bisa bercampur dengan keringat kalian, menghasilkan bau yang lebih tajam. Begitu juga dengan alkohol. Setelah tubuh memecah alkohol, sebagian dari itu keluar lewat keringat. Dan itulah sebabnya kalian bisa mencium bau alkohol setelah semalaman minum. Makanan pedas juga tidak kalah berpengaruh. Cabai rawit atau kari yang kaya rempah bisa bikin keringat lebih banyak keluar, yang otomatis menambah intensitas bau badan. Selain itu, produk susu juga bisa jadi masalah bagi sebagian orang. Jika tubuh kesulitan mencerna laktosa, itu bisa menyebabkan bau badan yang agak asam. Tapi, bukan berarti semuanya buruk. Ada juga makanan yang bisa membantu mengurangi bau badan. Sayuran berdaun hijau seperti bayam, kale, dan peterseli kaya akan klorofil yang berfungsi seperti deodoran alami. Buah jeruk seperti lemon, jeruk bali, atau jeruk nipis juga bisa membantu mengeluarkan racun dari tubuh, menghasilkan aroma yang lebih segar dan alami. Mint dan basil, herba yang segar ini, mengandung minyak alami yang bisa meningkatkan aroma keringat kalian. Bahkan, teh hijau yang kaya antioksidan bisa membantu menetralkan bau tubuh dari dalam. Jadi, jika kalian merasa aroma tubuh mulai berubah, coba lihat lagi apa yang kalian makan. Perubahan kecil dalam pola makan, seperti mengganti daging merah dengan lebih banyak ikan, atau menambahkan lebih banyak buah dan sayuran, bisa membuat perbedaan besar dalam bagaimana kalian berbau. 6. Stres dapat membuat bau kalian lebih buruk. Pernah nggak sih kalian merasa aroma tubuh berubah saat sedang cemas atau tertekan? Ternyata, ini bukan hal yang aneh. Itu karena tidak semua keringat yang kita keluarkan itu sama. Tubuh kita punya dua jenis kelenjar keringat yang bekerja dengan cara berbeda. Kelenjar ekrin adalah yang menghasilkan keringat berair dan tidak berbau. Biasanya untuk mendinginkan tubuh kita saat kita aktif atau kepanasan. Tetapi, saat kita stres, kelenjar apokrin yang ada di daerah seperti ketiak dan selangkangan lah yang mengambil alih. Nah, keringat apokrin ini lebih kental dan mengandung protein serta lemak. Dan tahukah kalian, bakteri sangat suka memakan lemak dan protein ini, yang akhirnya menghasilkan bau yang tajam dan tidak sedap.
khas dari keringat yang muncul akibat stres. Yang menarik, seiring bertambahnya usia, stres seakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Masalah kesehatan, kekhawatiran finansial, atau bahkan hanya merasa kewalahan oleh perubahan hidup, semuanya bisa menyebabkan kita semakin sering mengalami keringat stres. Dan, seperti yang kalian duga, semakin banyak keringat stres, semakin kuat pula bau tubuh kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Cobalah latihan pernapasan dalam untuk membantu menurunkan hormon stres. Pernapasan yang lebih lambat bisa bikin tubuh merasa lebih tenang dan mengurangi produksi keringat stres. Sabun mandi antibakteri juga bisa jadi sahabat kalian karena dapat membantu membunuh bakteri yang bertanggung jawab untuk memecah keringat dan menyebabkan bau. Jangan lupa juga untuk mengenakan pakaian longgar dan berbahan breathable seperti katun atau linen agar keringat nggak terperangkap dan memperburuk bau. Yang terpenting, ingat untuk selalu bersikap baik pada diri sendiri. Mengelola stres itu bukan hanya soal berbau lebih baik, tapi juga tentang merasa lebih baik. Jadi, kalau kalian lagi merasa stres, jangan ragu untuk memberi diri kalian sedikit waktu untuk tenang. 7. Pakaian kalian mungkin menyimpan bau yang tidak kalian sadari. Pernah nggak sih kalian merasa seperti sudah mandi dengan bersih, tapi tetap merasa bau? Mungkin yang berbau bukan tubuh kalian, melainkan pakaian yang kalian kenakan. Seiring berjalannya waktu, keringat kita berubah komposisinya. Dan kalau pakaian kalian terbuat dari bahan tertentu, mereka bisa menyerap minyak dan senyawa dari keringat yang kemudian memerangkap bau yang susah hilang meskipun sudah dicuci. Kain sintetis seperti polyester dan nilon adalah penyebab utama masalah ini. Berbeda dengan kain alami yang memungkinkan udara mengalir dengan bebas, bahan sintetis cenderung memerangkap kelembapan dan bakteri. Akibatnya, bau tetap ada meskipun sudah dicuci. Ironisnya, pelembut kain dan beberapa deterjen malah bisa memperburuk masalah ini. Banyak deterjen komersial meninggalkan residu yang menumpuk di pakaian, menyimpan bau alih-alih menghilangkannya. Lalu, bagaimana cara menghindari bau tak sedap yang berasal dari pakaian? Cobalah menambahkan setengah cangkir cuka putih ke dalam siklus pencucian kalian. Cuka putih dapat membantu memecah bakteri penyebab bau dan menghilangkan penumpukan deterjen yang bisa menahan bau. Soda kue juga bisa jadi penyelamat. Sedikit saja dalam cucian akan berfungsi sebagai deodoran alami yang membantu mengangkat bau yang terperangkap. Jangan lupa untuk tidak membebani mesin cuci dengan terlalu banyak pakaian sekaligus. Kalau terlalu penuh, pakaian nggak akan tercuci dengan baik dan bau pun bisa tetap ada. Kalau memungkinkan, jemur pakaian di bawah sinar matahari. Sinar matahari adalah disinfektan alami yang bisa membunuh bakteri penyebab bau. Jadi, kalau kalian merasa pakaian yang baru dicuci masih berbau apek, coba deh trik-trik ini. Terkadang, bukan hanya tubuh kita yang perlu perhatian, tapi pakaian kita juga bisa mempengaruhi bagaimana kita berbau. Lingkungan rumah kalian dapat memengaruhi aroma alami kalian. Ternyata, bukan hanya tubuh kalian yang memengaruhi aroma alami, tetapi juga lingkungan di sekitar kalian. Pernahkah kalian masuk ke rumah orang tua dan merasakan aroma khas yang ada di sana? Itu bukan cuma karena masakan atau parfum mereka loh. Seiring waktu, perabotan berlapis kain, karpet, dan bahkan permukaan kayu di rumah menyerap segala macam bau. Mulai dari bau masakan, parfum, hingga minyak tubuh. Semua aroma ini bisa bercampur dengan perubahan alami yang terjadi dalam tubuh kalian, menciptakan bau yang unik dan kadang sulit dijelaskan. Selain itu, kualitas udara di rumah juga memegang peranan penting. Kalau rumah kalian nggak punya ventilasi yang baik, partikel-partikel di udara bisa menempel di kulit dan pakaian kalian, secara perlahan mengubah aroma tubuh kalian. Sebaliknya, rumah yang memiliki sirkulasi udara segar cenderung terasa lebih bersih dan aromanya lebih ringan. Maka dari itu, menjaga lingkungan rumah tetap segar juga bisa membantu kalian mempertahankan aroma alami yang menyenangkan. Cobalah
untuk membuka jendela secara teratur, agar udara segar masuk dan menghilangkan bau apek yang terperangkap di dalam rumah. Soda kue juga bisa jadi sahabat kalian. Taburkan sedikit pada perabotan atau karpet, biarkan beberapa jam, lalu vakum. Selain itu, pastikan untuk mencuci tempat tidur dan pelapis secara rutin, karena keringat dan minyak tubuh bisa menumpuk pada bantal, selimut, dan kursi. Dan jika kalian ingin langkah yang lebih praktis, pertimbangkan untuk investasi pada pembersih udara. Alat ini dapat membantu membersihkan debu, bulu hewan peliharaan, dan partikel-partikel lain di udara yang bisa memengaruhi bau tubuh kalian. Dengan sedikit perhatian pada ruang hidup kalian, lingkungan yang lebih segar akan membantu menjaga aroma alami kalian tetap menyenangkan dan ringan. Jadi, ternyata banyak faktor yang memengaruhi bagaimana kita berbau. Mulai dari apa yang kita makan, bagaimana kita mengelola stres, hingga lingkungan tempat kita tinggal. Semua ini adalah bagian dari kita yang terkadang terlupakan. Tetapi, dengan sedikit perhatian pada gaya hidup dan kebiasaan kita bisa menciptakan aroma yang bukan hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan. Ingat, tubuh kita adalah refleksi dari apa yang kita lakukan untuknya, jadi mari rawat dengan penuh kasih. Sekarang, cobalah untuk lebih memperhatikan apa yang kalian konsumsi, bagaimana kalian merawat diri, dan seberapa segar udara di sekitar kalian. Mulai dengan langkah kecil. Apakah itu mengganti kebiasaan makan atau menjaga rumah tetap segar? Setiap perubahan kecil dapat membuat perbedaan besar. Yuk, share tips dan trik yang kalian temukan untuk menjaga tubuh tetap segar dan sehat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak tips inspiratif lainnya. Mari kita berkomitmen untuk hidup lebih baik, mulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca dan menikmati konten ini. Semoga informasi yang kalian dapatkan bisa menginspirasi dan membantu dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Ingat, perubahan positif dimulai dari diri kita. Teruslah berusaha menjadi versi terbaik dari diri kalian.